Ya, penerapan PPKM di Jawa Bali kembali diperpanjang meskipun situasi pandemi sudah mulai menunjukkan perbaikan. Kota-kota besar seperti Jakarta yang sudah masuk zona kuning yang artinya peredaran COVID-19 terpantau masuk dalam resiko rendah. Lalu mengapa PPKM masih diberlakukan meski pandemi dinilai sudah membaik? Kita akan coba diskusikan keputusan pemerintah yang memperpanjang kembali PPKM pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Alexander Kaginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Ada Pak Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari UI. Dan juga Mas Ahmad Arif, ko-inisiator dari lapor COVID-19. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Renhat. Ya, saya akan langsung ke Pak Alex dari Satgas. Pak Alex, sudah kembali diperpanjang, pemerintah memutuskan PPKM juga diperpanjang lagi. Monitoring dari Satgas selama 2 pekan terakhir sebetulnya bagaimana Pak terkait dengan penerapan PPKM? Apakah memang sudah benar-benar membaik ya dan indikator apa yang kemudian digunakan untuk melihat bahwa PPKM ini memang akan tetap diperpanjang? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam 4 minggu terakhir banyak indikator-indikator yang kita lihat terjadi penurunan. Sebagai contoh, antara periode 8 sampai 20 September itu, penambahan kasus itu hanya di sekitar 50 ribuan. Kemudian periode 21 September sampai 3 Oktober, jumlah kasus positif menurun, hampir 26.500-an. Demikian juga kalau kita lihat kasus yang meninggal, itu juga terjadi penurunan yang signifikan, di mana sebanyak lebih kurang ada 3 ribuan, kemudian turun menjadi 1.500 hanya dalam tempo Agustus ke September. Dan kemudian juga yang kita lihat secara menggembirakan itu adalah positivity rate, di mana periode 8 sampai 20 September itu rata-rata di daerah kabupaten kota maupun di provinsi itu 2,87%. Kemudian dalam 13 hari setelah kita PPKM level ini, level 3, 2 gitu, itu positive rate antara 1,16% naik turun. Padahal Badan Kesehatan Dunia menetapkan ambang batas itu antara 5%. Jadi artinya bahwa PPKM ini benar-benar bisa menjadi instrumen di dalam rangka penanggulangan COVID-19. Di mana PPKM bisa mengendalikan mobilitas penduduk. Kemudian PPKM bisa mengedepankan posko di tingkat desa dan kelurahan untuk menggerakkan 3T dan 3M. Dan berikut juga bahwa posko ini juga bisa melakukan gerakan sosial untuk vaksinasi. Dan melalui posko PPKM juga kita bisa memindahkan yang tadinya mereka banyak di isoman, kemudian pindah ke isoter. Sehingga transmisi di tingkat keluarga ke komunitas turun. Oleh karena itu memang kita melihat bahwa PPKM ini harus terus menjadi instrumen untuk pengendalian, pengawasan, dan kemudian juga untuk monitoring. Dan oleh karena itu nanti akan dibantu baik dia secara manual ataupun secara digital. Seperti bagaimana sudah diterapkan di beberapa daerah aglomerasi dengan aplikasi. Oleh karena itu PPKM kita harapkan memang ini terus akan berlangsung sampai nanti memang betul-betul terkendali. Terkendali yang tidak rentan. Karena kalau terkendalinya sekarang ini masih rentan. Mengapa rentan? Nah, kita lihat di negara tetangga terjadi lonjakan kasus. Meskipun vaksinasi sudah mencapai di atas 80%. Baik itu di negara tetangga di sekitar ASEAN maupun di timur jauh ataupun di beberapa negara di Eropa. Oleh karena itu PPKM ini menjadi gerakan bersama kita untuk bisa kita kerjakan secara bersama-sama, jadi milik masyarakat, tidak menjadi milik pemerintah, untuk bisa mengkontrol pandemi tersebut. Karena pandemi ini kalau tidak selesai akan memberikan dampak ekonomi, dampak sosial. Nah persoalannya bagaimana kepatuhan-kepatuhan itu dan pengawasan-pengawasan itu bisa link and match dalam pelaksanaannya di masyarakat maupun juga di dalam lingkungan pekerjaan maupun juga di dalam lingkungan perekonomian. Baik Pak Alex, jadi hampir semua indikator yang juga dimonitor oleh Satgas ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dan juga positivity rate tadi Anda katakan angkanya cukup menggembirakan. Teman-teman dari lapor COVID-19 bagaimana melihat 2-4 minggu terakhir ke belakang
apakah punya penilaian yang sama terhadap situasi pandemi kita saat ini atau bagaimana, Mas Arief? Ya, pertama-tama memang kalau kita lihat ya, angka kasus kita kan cenderung menurun ya, dan ini kita harus apresiasi kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada masyarakat juga yang betul bergerak. Cuman satu hal yang mungkin harus kita catat baik-baik bahwa kita jangan sampai euforia ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kemungkinan COVID akan naik lagi itu masih ada ya, karena kan virus ini akan selalu akan tensi naik. Mobilitas penduduk naik, dan kita juga perlu mencatat bahwa hari-hari terakhir ini aktivitas itu semakin meningkat sebenarnya, termasuk pembukaan sekolah yang sudah mulai terjadi gitu. Jadi sekali lagi bahwa fakta memang menurun iya gitu, tetapi jangan sampai kita euforia, karena tadi juga disampaikan ya bahwa seperti mengacu pada Singapura aja misalnya yang mereka ketika melonggarkan mobilitas gitu, walaupun vaksinnya sudah di atas 80%, ternyata beberapa waktu yang lalu ya mengalami lonjakan kasus yang bahkan rekor tertinggi selama pandemi gitu. Jadi ini yang perlu harus ditanamkan ke masyarakat bahwa walaupun situasi sudah membaik, selama COVID ini masih beredar di komunitas, bahwa tidak ada yang totally sama seperti dulu gitu, bahwa misalnya memakai masker juga masih harus, dan menjaga jarak juga tetap dijaga gitu. Jadi jangan sampai situasi yang menurun ini justru akan memicu pada lonjakan kasus lagi gitu, dan kalau itu terjadi bisa jadi resikonya juga sangat tinggi, karena vaksinasi kita juga terutama di beberapa daerah juga masih relatif kecil ya. Jadi ini mungkin harus jadi perhatian baik-baik bagi kita semua. Oke, Pak Miko, tadi kalau dari Mas Arief juga menekankan soal kita jangan euforia. Tadi Pak Alex juga menyampaikan bahwa PPKM akan terus berlangsung sampai situasinya terkendali, tidak rentan. Nah, kalau yang sekarang Pak Miko, dari kacamata Anda, apakah memang ini masih rentan pandeminya, meskipun secara angka, secara indikator semuanya menunjukkan perbaikan? Ya, jadi kita mengalami badai COVID pada bulan Juli, kemudian badai itu terjadi pada Pulau Jawa dan Bali, kemudian Agustus itu luar Jawa dan Bali, kemudian masalahnya supaya wabah COVID itu akan ke desa-desa. Nah, ke desa-desa itu menurut saya, kalau sekarang itu merupakan api yang besar, kemudian baranya akan ada di Jawa Bali, dan kemudian api kecil masih ada di luar Jawa Bali. Jadi menurut saya pemerintah benar-benar mengawasi bagaimana perkembangan wabah COVID di luar Jawa Bali, dan juga masih ada wabah COVID yang di Jawa Bali begitu, di kabupaten tertentu masih ada, terutama daerah yang urban atau rural begitu. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia benar-benar harus mengukur dengan baik barangnya itu berapa banyak, si kecilnya berapa banyak begitu, dan tesnya mungkin harus ditingkatkan pada daerah semi urban dan rural begitu, atau pedesaan. Itu menurut saya harus diukur dengan benar. Nah, kalau pemerintah Indonesia, saya yakin sekarang ini terjadi penurunan. Saya yakin penurunan terjadi. Tapi penurunan yang ke angka berapa saya nggak yakin. Karena menurut saya itu amat tergantung pencarian kasusnya di desa-desa atau di tempat-tempat terjadi wabah atau tempat-tempat bara api dan kecil begitu. Jadi menurut saya langkah-langkah itu benar-benar hormat dalam rencana besar negara ini untuk keluar dari wabah COVID. Kemudian ada roadmap-nya apa yang harus dilakukan kalau kalau kasusnya misalnya di bawah 5.000, kemudian terus menurunkannya dengan upaya-upaya apa begitu, dan lalu kemudian kita harus keluar dari wabah ke endemis. Nah, endemis ini harus kita setting begitu. Kalau kita punya 514 kabupaten, berapa kabupaten yang kita anggap endemis, kalau kemudian 500 atau kemudian 400-an kabupaten sudah endemis begitu. Jadi kita anggap endemis kalau berapa kabupaten masih wabah begitu.
Ya, kemudian wabahnya seperti apa? Dan apakah kita akan mengambil kata sporadis keluar wabah begitu? Kalau sporadis mungkin lebih dari 300 kabupaten atau kota itu masih punya kasusnya, tapi sedikit sedikit begitu. Itu namanya sporadis. Jadi mau desainnya apa begitu? Dari wabah menjadi sporadis atau wabah menjadi endemis. Jadi negara kita harus mempunyai desain itu begitu. Jadi harus terstruktur dalam map negara ini begitu. Benar. Baik, Pak Miko, angkanya turun Anda yakin, tapi turun ke berapanya Anda tidak yakin. Mengapa Anda tidak yakin Pak Miko? Apakah tracingnya, testingnya atau bagaimana? Ya, kalau lihat testingnya itu menurut saya harusnya kan testingnya standarnya adalah 1.000 populasi per minggu atau per hari gitu, sama saja. Jadi itu harus dicapai. Sekarang ini kasusnya 900 kasus, tapi testingnya 108 gitu, atau nggak mencapai 270 ribu begitu. Jadi harusnya tetap kalau paling tidak di angka itu ya, kisaran angka itu 270 ribu. Dan sudah semua kabupaten menurut saya harus standar. Itu dari testingnya, dari kontak tracing itu menurut saya masih 4 sampai 8 lah. Tapi tidak menyentuh angka misalnya 20 ribu yang direkomendasikan oleh WHO. Kalau menurut saya ya 15 yang di tracing, dan kalau sekarang menurut saya domainnya harus dirubah kalau kita mau endemis atau sporadis. Orang-orang yang kontak dengan kasus itu walaupun tanpa gejala, karena kita mau endemis ya atau mau sporadis, maka itu harus diperiksa PCR-nya. Ya, jadi menurut saya itu langkah yang benar-benar kita mau atau endemis. Oke, baik Pak Alex, angkanya turun, iya. Pak Miko tadi yakin, juga dari Mas Arief. Tapi soal angka yang turun ke berapa, ini yang masih mungkin diragukan. Nah, soal testing dan tracing kembali menjadi sorotan di sini Pak Alex. Dari monitoring Satgas, bagaimana soal testing dan juga tracing ini? Apakah memang benar testing kita khususnya juga masih rendah? Apakah ini karena kasusnya sudah turun atau bagaimana? Juga soal tracingnya seperti apa yang dipantau oleh Satgas belakangan ini? Tapi dijawabnya nanti, kita break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, soal testing yang dikabarkan atau disebut rendah, tadi Menko Luhut sebetulnya sudah membantah ya. Tapi saya ingin dengar dari Satgas, dari Pak Alex, bagaimana merespon soal testing yang disoroti oleh Pak Miko tadi itu. Apakah memang benar kita ini testingnya masih rendah atau bagaimana yang selama ini dipantau oleh Satgas, Pak Alex? Ya, jadi bahwa kita masih dalam situasi PPKM levelisasi. Jadi dari berbagai laporan yang diumumkan tadi sore, tadi siang, itu ada yang level 1 insiden rendah, level 2 insiden sedang, kemudian level 3 insiden tinggi. Jadi artinya penglevelan ini tentu berdasarkan data-data yang ada, termasuk tentang data rawat inap, data kematian, kemudian konfirmasi positif. Itu konfirmasi positif ini didapat oleh karena ada testing. Dan kemudian testing juga bisa didapat ada 2. Satu dengan screening, satu pelacakan kontak. Jadi oleh karena itu memang pelacakan kontak ini memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Miko, bahwa ini tidak boleh turun. Karena memang kita adalah dalam rangka untuk melakukan surveillance yang tidak boleh berhenti. Dan ini terus harus berjalan terus. Dan dari berbagai dashboard yang kita lihat bahwa memang beberapa testing ini sudah diatur oleh negeri, di mana kabupaten kota itu sudah punya target, di mana
pelacakan kontak dan kebutuhan testing harus tidak boleh berhenti dan harus sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dan kalau kita juga lihat dari berbagai dashboard bahwa dalam pemeriksaan itu sudah kita lihat bahwa laporan testing memang ada, tapi memang tidak sesuai dengan target yang sudah kita lihat di dalam Inmendagri tersebut. Dan di mana jadi pasang surutnya ini, tetapi ini yang kita harapkan bahwa pemeriksaan melalui pelacakan kontak itu harus terus-menerus bisa berjalan. Nah, siapa yang harus dilacak? Tentu ini mereka yang kontak erat, mereka yang bergejala harus menjadi sasaran dari tim pelacakan kontak. Dan tim pelacakan kontak ini tidak boleh turun. Dan kemudian ini harus terus bisa berlangsung terus-menerus sehingga sampling itu bisa ada. Jadi contohnya misalnya kasus aktif. Hari ini bisa dapat misalnya atas 30 ribuan. Dan kemudian setelah pemeriksaan spesimen misalnya, kita dapat di antara 250 ribuan. Walaupun memang angka suspeknya itu dikurang 380 ribu misalnya. Kalau kita lihat update Corona 3 Oktober, suspeknya 380, tapi pemeriksaan spesimen 138. Sebenarnya yang ideal harusnya di atas itu. Jadi ini mungkin yang harus dipacu, bukan berarti testingnya tidak dilaksanakan, tetapi memang kita harus bisa mengejar bagaimana sesuai dengan angka suspek dan kemudian kontak erat ataupun yang bergejala itu bisa mendekati. Sehingga dengan demikian, mereka yang positif kita bawa ke isoter, mereka yang kontak erat juga tetap harus kita isolasi. Sehingga dengan demikian kita akan menghambat lonjakan baik di tingkat keluarga, di tingkat RT, di tingkat RW, ataupun di tingkat desa kelurahan. Kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan di kota-kota di luar negeri, di mana mereka mengandalkan vaksinasi, tetapi pelacakan kontaknya tidak naik sasaran. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita persiapkan. Jadi tim pelacakan kontak yang disiapkan puskesmas, dinas kesehatan, termasuk yang disiapkan satgas, ini harus terus bekerja. Kendati pun kasus turun. Karena kalau ini tidak bekerja, inilah kelengahan kita. Jadi kalau misalnya walaupun dia sudah landai, kita tidak mengerjakan pelacakan kontak, inilah di kelengahan kita. Sehingga ini harus dipacu terus-menerus melalui posko PPKM, kelurahan dan desa. Baik Pak Alex. Pak Miko, kalau yang tadi disampaikan oleh Menko Luhut ya, sepertinya pemerintah akan merange saja begitu ya, antara 175.000 tes maksud saya, sampai dengan 200.000 atau sampai dengan 250.000 testing. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi kalau menurut saya pemerintah harus berusaha keluar dari wabah begitu, menjadi endemis atau sporadis. Itu target pemerintah harus. Bukan hanya kendalikan. Jadi itu terkendali, nggak pernah terkendali. Kalau wabah itu turun menjadi endemis atau sporadis, itu namanya wabah terkendali. Bukan COVID-nya terkendali begitu. Jadi itu yang harus saya garis bawahi begitu. Ya, jadi kalau negara ini mau berencana hilangkan wabah atau tidak, ya kalau menghilangkan, mari kita sama-sama menghilangkan, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Jadi pemerintah nggak bisa sendiri menghilangkan wabahnya. Kalau kemudian rakyatnya juga tidak patuh pada protokol kesehatan, ya nggak mungkin wabah ini akan berakhir. Mari kita sepakati para ahli juga bagaimana wabah itu menjadi sporadis atau endemis. Jadi menurut saya sih tidak pakai arti begitu. Jadi arti itu adalah mengukur kecepatan penularan begitu, bukan mengukur wabah begitu. Pengukuran wabah itu dari kurva wabahnya. Wabahnya itu bisa dilihat benar-benar apakah kemudian wabahnya sudah benar-benar kasusnya itu sudah benar-benar minimal begitu atau belum begitu. Jadi menurut saya hati-hati dalam penggunaan arti. Saya sudah membaca di website-nya langsung. Saya sudah mendiskusikan dengan sesama epidemiologis. Jadi menurut saya hati-hati dalam membaca arti begitu. Nah kalau bisa kita sepakati bersama para ahli epidemiologi kemudian bagaimana jadikan wabah di negara kita, di
di provinsi atau di kabupaten wabah itu menjadi endemis atau sporadis gitu. Oke. Menurut saya langkah itu harus diambil oleh pemerintah dan pemerintah harus bisa mengikutsertakan masyarakat supaya berpartisipasi. Kalau menurut saya peduli lindungi adalah upaya pemerintah ya. Saya hargai cukup baik upaya peduli lindungi ini, kemudian upaya-upaya pemerintah untuk juga mempertahankan level PPKM-nya, kemudian pada DKI itu harusnya sudah level 2, kemudian tetap dipertahankan level 3 karena tadi daerah yang semua berbatasan dengan DKI masih level 3 begitu. Bahkan tadi Anda sebutkan bahwa Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, kemudian Tangerang itu masih belum berhasil menurunkan, termasuk Depok menurut saya belum berhasil. Jadi menurut saya harus sama-sama menurunkan wabah ini menjadi endemis atau sporadis. Kalau bisa menjadi endemis lebih kecil lagi. Kalau sporadis itu baranya ada di mana-mana, kemudian meledak lagi aja jadi api begitu. Mudah-mudahan bara itu tidak menjadi api, mampu disiram oleh pemerintah dan rakyat Indonesia begitu. Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, dari lapor COVID-19 apakah ada catatan tersendiri ya soal testing dan juga tracing kita dalam beberapa pekan terakhir selama PPKM ini? Ya, kalau terutama tracing ya, memang masih ada laporan yang masuk ke kami mengenai kontak erat yang tidak di tracing dan seterusnya, itu memang masih cukup banyak ya, dan saya setuju garis bawah yang disampaikan Pak Miko tadi ya, bahwa memang tracing ini masih menjadi tantangan berat sama kita ya, dan terutama juga tes ya. Tes ini kan sebenarnya seringkali yang dipakai pemerintah untuk positivity rate kan gabungan antara antigen dan PCR ya. PCR ya, dan menurut kami bahwa kalau untuk PCR kan ini kan bisa untuk ini ya, surveillance, terutama untuk PCR harus lebih diperbanyak lagi ya, terutama untuk ini. Dan ini yang beberapa laporan yang masuk kami. Laporan yang lain sebenarnya yang cukup banyak masuk ke kami itu sebenarnya pelanggaran prokes sebenarnya, terutama di sekolah yang ini kami mengkhawatirkan ya, belakangan hari-hari terakhir ini kan sudah cukup banyak nih sekolah-sekolah yang sudah dibuka, dan beberapa laporan yang masuk ke kami itu dari daerah-daerah pelanggaran tentang ini ya, penerapan prokesnya di sekolah gitu. Dan ini saya pikir selain pengawasan dari pemerintah juga masyarakat juga perlu untuk diingatkan ya, bahwa situasi masih tadi sudah disampaikan Pak Miko ya, baranya masih ada, dan ini kita bisa beresiko untuk naik lagi kalau semua orang abai dengan ini. Misalnya laporan yang masuk ke kami ya beberapa hari lalu, misalnya dari Kabupaten Sukabumi, satu sekolah, di salah satu sekolah itu syarat-syarat protokol kesehatannya tidak diterapkan, tidak ada penyekat, keran air tidak ada, tidak ada tempat untuk cuci tangan dan seterusnya gitu. Saya khawatir kalau ini dibiarkan dan masyarakat jatuh pada euforia bahwa seolah-olah kita sudah selesai, sementara tes dan tracingnya masih belum membaik misalnya, bisa-bisa membesar lagi gitu. Apalagi kan tadi di beberapa daerah vaksinasinya juga masih relatif rendah, sehingga kalau ada infeksi yang meluas lagi, resiko kematian bisa meningkat. Harus kita ingat dengan baik-baik bahwa kita mencapai titik seperti sekarang ini, sedemikian banyak saudara kita yang menjadi korban gitu. Berapa banyak orang yang meninggal karena COVID ini, dan kita pada titik tingkat kematian yang salah satu yang tertinggi kan terutama di Asia, termasuk di Asia Tenggara kita yang tertinggi. Itu yang harus kita terus ingatkan gitu. Jadi dua pihak, antara pemerintah yang memang punya kewajiban untuk meningkatkan tes dan tracing, dan masyarakat yang harus benar-benar ingat bahwa untuk menerapkan protokol kesehatan dan bahwa wabah belum selesai, ini harus terus untuk diingatkan. Oke, konsekuensi logis dari PPKM yang dilonggarkan adalah mobilitas masyarakat yang tinggi lagi. Itu juga sudah terjadi saat ini. Di beberapa daerah bahkan PPKM sudah akan level 1, bahkan disebut percobaan untuk new normal. Nah, ini bagaimana bahwa Bapak menyoroti soal pelonggaran yang sudah dilakukan, tapi di sisi lain ada bayang-bayang bahwa ini bisa terjadi kenaikan lagi yang harus diantisipasi, terutama di daerah-daerah yang sudah levelnya rendah. Kita akan bahas segmen berikutnya. Kami akan break, kita akan segera kembali saat lagi.
saya akan lanjutkan diskusinya, tapi sebelum itu kita dengar kembali pernyataan dari Menko Maritim dan juga Investasi Pak Luhut terkait dengan ada satu daerah ini yang akan menerapkan PPKM level 1 yang bisa menjadi percontohan untuk perlahan hidup normal atau new normal, daerah Blitar. Kita coba dengar apa kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan PPKM level 1 new normal di Kota Blitar. Implementasi uji coba PPKM level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70% dan dosis 1 lansia sebesar 60%. Penerapan PPKM level 1 akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal. Untuk mengimbangi tersebut, tindakan surveillance, testing, tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Dan kami sudah membentuk task force juga yang terdiri pakar-pakar, ahli-ahli dalam bidangnya, untuk nanti tinggal berapa waktu di Blitar untuk memonitor. Kalau ini nanti berhasil, kita akan kembangkan ke kota-kota yang dapat masuk kepada level 1. Pak Miko, sudah ada daerah yang akan menjadi percontohan level 1 dan kalau itu berhasil akan diteruskan ke kota-kota yang lain. Apa tanggapan Anda ketika ada daerah yang akan menerapkan level 1 dan menjadi percontohan untuk kembali hidup normal atau mungkin dengan bentuk new normal begitu? Apa tanggapan Anda, Pak? Satu adalah surveillance-nya memang harus standar begitu. Saya belum betul dengan surveillance kita begitu. Jadi surveillance kita dari tesnya, dari testingnya, kemudian kalau bisa surveillance-nya ditingkatkan, bukan mengandalkan surveillance pasif orang-orang yang, tapi mengandalkan surveillance aktif dari kontak tracing. Jadi kontak tracing kita menurut saya masih rendah begitu. Jadi lakukanlah dengan standar. Baru kemudian kita bertindak. Tindak terhadap pelonggaran pembatasan sosial. Pelonggaran itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kalaupun kita sudah level 1, saya tidak yakin saya berani dengan 100% aktivitas dibuka atau pelonggaran sosial dibuka. Saya akan mulai dengan 70%, 75%, tapi maksimal itu 80%. Jadi nggak akan mungkin ya membukanya. Saya perlu artinya di sekolah kita perlu survei antibodi berapa anak SD, anak SMP, anak SMA yang atau yang telah terinfeksi atau yang pernah diimunisasi. Kan anak SD nggak ada, begitu anak SMA itu sudah ada. Jadi perlu bukti begitu. Kalau itu mau dijadikan pilot project begitu. Nah juga perlu bukti dilakukan sweeping di kemudian di mall, di pasar tradisional. Gitu. Jadi semua kita punya data di pasti atau di kumpulan-kumpulan masyarakat sehingga kita yakin kalau nanti dikatakan berhasil, apakah itu ada pertambahan antibodi atau orang yang positif antibodi atau tidak begitu. Kalau ada pertambahan itu namanya gagal begitu. Jadi menurut saya sekarang itu kasusnya banyak orang yang tanpa gejala atau gejala ringan karena kita semua pernah mungkin sebagian besar pernah terinfeksi atau sudah tervaksinasi begitu. Jadi kalau cakupannya sekarang berapa di Blitar, kemudian harus bahwa punya kadar antibodi yang cukup baik. Kalau dia sudah 2 kali ya 2 kalinya berapa persen begitu. Dan itu diukur antibodinya. Kan hanya 2 kali divaksinasi. Karena itu tidak menjamin kita individu ataupun kalaupun herd immunity diharapkan ya belum menjamin herd immunity-nya begitu, Mas Reinhardt. Tapi menurut Anda berarti Anda tidak melihat bahwa belum saatnya ya ada daerah yang level 1 atau menerapkan kehidupan yang mulai dengan bentuk new normal begitu atau menjadikan percontohan untuk ya penerapan PPKM level 1 begitu karena kan indikatornya yang harus sama ya Pak Miko atau bagaimana? Betul. Jadi menurut saya surveillance-nya dulu harus standar begitu.
surveillance-nya harus standar. Kemudian yang kedua adalah mari kita ukur indikator-indikator itu begitu. Kita indikator di sekolah kita ukur, kemudian indikator di mall kita ukur, indikator di pasar tradisional kita ukur, baru kemudian kita uji coba di Blitar. Saya tidak menutup kemungkinan untuk menguji cobanya di Blitar, tapi dengan ukuran-ukurannya betul. Jangan ukuran-ukurannya salah begitu. Ya kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak Alex, bagaimana Pak dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Blitar sebagai uji coba? Ada beberapa hal yang indikatornya harus jelas, terukur, dan juga sama yang tadi disoroti oleh Pak Miko. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Miko itu kita sepakati bersama bahwa itu memang menjadi ukuran standar di dalam mengendalikan satu penyakit. Tapi yang harus kita lihat juga, kita nggak boleh lepaskan diri dari karakter masyarakat dan kemudian tipologi dari budaya ataupun naturalnya di daerah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan perpanjangan PPKM juga menyampaikan ada kabupaten kota yang di level 2, tapi ada juga aglomerasi yang masih di level 3 dan di level 2. Tetapi semua ini masih rentan. Kenapa? Nah, ini persoalannya adalah masalah mobilitas. Dan yang kedua, apakah protokol kesehatan ini sudah bisa dengan tegas diterapkan? Yang ketiga, bahwa vaksinasi seberapa besar sudah cakupannya di daerah tersebut. Jadi ukuran-ukuran untuk tracing, testing itu memang sepenuhnya memang harus menjadi salah satu alat kendali kita. Tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana cakupan vaksinasi di tetangganya. Karena Blitar itu tidak menjadi kota tersendiri. Dia ada di sekitar kabupaten kota yang juga berbarengan dengan kabupaten kota yang berbeda karakter juga. Dan termasuk juga dekat dengan beberapa aglomerasi. Jadi oleh karena itu memang ini semua harus berkaitan. Tentu intervensi untuk daerah aglomerasi, intervensi di kabupaten kota, intervensi di daerah kota besar, kota kecil, ini tentu mempunyai nilai value yang tersendiri. Sehingga oleh karena itu semua mereka yang terlibat di dalam penanggulangan ini harus bisa meresap menjadi resep untuk bisa menanggulangi. Kita sudah punya pengalaman di Kudus. Dengan cepat bisa kita lakukan dalian, kawasan, dan Kudus itu bisa kembali levelisasinya bisa turun. Demikian juga di Bangkalan, demikian juga Jakarta. Tentu resep-resep ini tentu bisa menjadi contoh di mana nanti daerah-daerah yang sudah di level 2 untuk masuk ke level 1, tentu bagaimana intervensi itu bisa secara terintegrasi. Tapi tidak boleh tinggalkan gaya lokal, kearifan lokal. Ini sangat penting sekali. Termasuk juga di dalam mengintegrasikan keputusan dari pusat, provinsi, kabupaten kota dengan budaya setempat. Oke, Pak Alex, tadi yang juga disoroti oleh Pak Miko selain soal vaksinasinya, tapi juga soal kadar antibodinya yang harus diukur ulang. Anda melihat itu bagaimana? Apakah itu memang perlu dilakukan kalau kemudian ada daerah yang mau membuka seperti di level 1 di Blitar ini? Sebenarnya kalau antibodi itu ada dua proses yang bisa kita peroleh. Satu yang didapat oleh karena vaksinasi, satu lagi proses oleh karena dia infeksi. Yang penting bahwa antibodi itu memberikan proteksi kepada seseorang yang sudah mendapatkan vaksin ataupun yang sudah terinfeksi. Tapi ini tidak menjadi jaminan kalau dia masih ada proses terinfeksi di sekitarnya. Apalagi saat ini terjadi varian-varian baru. Oleh karena itu kita juga harus mengunci supaya varian-varian baru ini jangan masuk. Karena kalau masuk, sekalipun kita sudah vaksinasi yang cukup tinggi, dan kemudian kita menerapkan protokol kesehatan, tapi kalau varian baru ini bisa lolos dari bandara ataupun dari pelabuhan, ini juga menjadi salah satu challenge kita. Jadi oleh karena itu, kita berpikir bahwa antibody ini bisa saja menjadi sampling untuk pilot project, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah seberapa besar cakupan vaksinasi, tanpa mempertimbangkan apa jenis vaksinnya. Terus yang kedua, seberapa tinggi komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga dari penyelenggara, berapa besar kepatuhannya untuk tetap dia aktif di dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya mall, kalau kapasitasnya memang hanya 30%, ya 30%. Jangan ditawar-tawar, akhirnya menjadi 70% karena untuk kepentingan bisnis. Demikian juga kalau misalnya di dalam satu screening, kemudian aplikasi peduli lindunginya menyatakan dia infeksi, warnanya hitam, seharusnya jangan dipulangkan.
dia harus digeser ke isoter. Jadi oleh karena itu jangan ada orang berkeliaran secara aktif kita biarkan dia berkeliaran padahal dia positif. Oleh karena itu scanning yang ada di tempat-tempat yang sudah disiapkan ini juga harus berperan aktif menjadi active case finding. Jangan dia hanya sebagai pencatatan biasa-biasa saja. Tapi dia memberikan dampak untuk menjaring mereka yang positif, menjaring mereka yang kontak erat, bahkan menjaring mereka yang mana belum lakukan vaksinasi. Oke, Pak Miko, ada tanggapan dari Anda, Pak? Ya, menurut saya apa yang dikatakan Pak Alex ya sudah baik begitu. Cuman dalam pelaksanaan kadang-kadang ya kemudian tidak terlaksana sebagaimana mestinya begitu. Jadi menurut saya kalau Blitar mau diuji coba tadi Pak Alex juga setuju bahwa antibodi untuk pilot mungkin perlu diukur, tapi nanti itu sebagai bukti kalau itu dilakukan misalnya normal di kita begitu, indikator-indikator itu menjadi indikator yang baik begitu. Jadi sebagai piloting ya anjurkan untuk diukur begitu. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Arief. Pelonggaran sudah diberlakukan karena kasusnya sudah turun. Selama ini juga Anda tadi lapor COVID mengatakan ada banyak pelanggaran prokes juga yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kan tentu ada pelonggaran lagi, tempat gym sudah boleh buka, beberapa daerah bahkan sudah turun level, bahkan ada yang level 1. Nah, apa yang kemudian perlu disoroti oleh semua pihak ini, Mas Arief, agar bisa meminimalisir pelanggaran sehingga dalam kondisi yang masih rentan ini kita tidak kembali terjadi kenaikan kasus karena potensi itu masih ada? Ya, selain tadi tes tracing tadi juga yang perlu jadi sorotan ya, dan catatan kita ketika kita belajar dari yang lalu adalah juga ini ya, akurasi data ya. Data kita itu harus benar, jangan lagi ada kasus misalnya daerah yang demi mengejar zona hijau misalnya dan seterusnya ya, tracingnya diencerkan biar nanti angka positivity rate-nya rendah dan seterusnya. Ini juga harus benar-benar dijaga. Apa yang disampaikan Pak Alex tadi sudah benar, tapi bagaimana implementasinya seperti diingatkan oleh Pak Miko itu adalah kunci yang paling penting, dan terutama yang harus ditekankan kepada masyarakat adalah edukasi yang menerus bahwa resiko itu masih ada gitu, bahwa jangan euforia, dan kita masih ingat bahwa kalau kita abai, lonjakan kasus itu bisa meningkat lagi, dan kita melihat Singapura yang beberapa waktu lalu sudah menerapkan mengarah kepada endemis, akhirnya membatasi kembali gitu, memperketat kembali dengan karena ada lonjakan kasus dan ternyata juga ada lonjakan bornya gitu, dan walaupun tingkat kematiannya relatif kecil ya, tetapi kita jangan sampai kembali kepada titik ketika kasus itu tidak mampu tertangani oleh vaskes kita. Dan ini masyarakat harus benar-benar diingatkan, karena saya khawatir kalau ini abai, euforia, terjadi lonjakan kasus, dan ini seperti eksperimen antara hidup dan mati gitu. Jadi ini nggak boleh main-main gitu kalau menurut saya. Kalaupun dilonggarkan harus benar-benar bertahap dan harus benar-benar cepat ketika ada temuan kasus, ada lonjakan ya kembali harus diperketat kembali, itu harus menjadi kewajiban gitu, dan itu butuh data yang akurat dan transparan untuk disampaikan kepada. Sekali lagi kita ingatkan kepada masyarakat bahwa jangan dininabobokan dengan angka-angka yang turun ini, tapi juga harus tetap waspada, dan pemerintah harus sangat berhati-hati dalam melakukan pelonggaran, dan juga ada uji coba nanti di daerah Blitar di PPKM level 1. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Kita akan lihat bagaimana ke depan, semoga akan ada terus perbaikan dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Pak Alex, Mas Ahmad Arief, Pak Miko, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.